Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyambut dengan baik kedatangan Jai Isyes, ini pemain muda berusia 23 tahun yang saat ini bermain di Serie B bersama dengan FC Venezia. Dan kedatangan Jai Isyes ini mendapatkan banyak tanggapan yang luar biasa dari netizen bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena tadinya justru nama Jai Isyes ini itu masih kalah dengan Mees Hilgers. Ini pemain belakang juga, pemain keturunan kita, karena mamanya ini sudah ada di Bali dikatakannya, dan dia punya darah Manado. Dia digadang-gadang lebih dulu sebenarnya untuk dinaturalisasi, kencang, tapi kemudian tidak ada di sana. Yang muncul adalah Jai Isyes. Mees Hilgers dikesampingkan dulu karena posisinya sama sebagai pemain di center back. Saya berbicara dan lewat WA dengan Pak Erick, selain saya mengucapkan selamat dengan kedatangan Jai Isyes ini, kemudian saya menanyakan bagaimana proses untuk naturalisasi, dan Pak Erick langsung membalas WA saya bahwa segera langsung sekarang sudah diproses dan semoga cepat, doakan saja biar proses dari Jai Isyes ini cepat, sehingga Jai bisa bermain paling tidak di Piala Asia, karena Piala Asia itu di Qatar itu berlangsung 12 Januari sampai 10 Februari. Nah, Indonesia ikut di sana, ditangani oleh STY. Nah, diharapkan sekali bahwa setelah proses pengambilan sumpah dan alih status kewarganegaraan, atau alih status federasi, Jai Isyes ini rampung semua, dia sudah bisa bermain. Makanya paling tidak itu selesai di akhir Desember. Waktunya sudah berkejaran sekarang, dekat. Sekarang sudah di September. Paling tidak hanya ada 3 bulan dari sekarang untuk bisa menggenjot habis agar proses naturalisasi mendapat kewargaan negara Indonesia ini sudah tuntas pada akhir Desember. Karena di awal Januari kan sudah tim Indonesia kita sudah bersiap, bahkan akan berangkat menuju ke Qatar untuk tim senior. Setelah Jai Isyes ini oke, saya juga ikut menanyakan lagi bagaimana untuk grade A ke depan. Siapa lagi pemain yang diincar? Oh, masih ada. Pak Erick mengatakan tetap kita akan cari terus untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Saya pikir ini suatu kabar gembira buat teman-teman semua bahwa ketua umum kita itu begitu concern untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa disegani. Bukan saja di Asia Tenggara, tapi saya pikir di kawasan Asia. Dia ingin mendapatkan pemain-pemain top di level yang tinggi. Sehingga perlu untuk mendatangkan ini pemain-pemain grade A yang bagus. Nah, sekarang saya bilang juga, kalau di pertahanan ini Pak Erick sudah oke, Pak Ketua. Kita harus bisa memikirkan di posisi lini serang. Karena itu kan sekarang yang menjadi target utama kita. Selain lini serang, ada di tengah, di sektor gelandang. 2 ini dulu yang kita coba. Walaupun banyak yang ingin bahwa kiper kiper seperti Emil Audero yang saat ini kan dia punya darah Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Dan dia sekarang bermain di Inter. Inter adalah mantan klub yang pernah Erick Thohir bisa menjadi presiden di sana. Pasti hubungannya masih baik. Kalau Erick Thohir melobi, ini Emil bisa saja. Apalagi Emil sekarang kan susah untuk mendapatkan tempat di tim nasional Italia. Dan Spalletti sudah mengumumkan tidak ada nama Emil. Ada 4 kiper di tim nasional Italia, sehingga peluang Emil untuk bisa bermain tim nasionalnya di Indonesia. Makanya dia kan sudah memfollow Instagram dari Erick Thohir dan mungkin sudah ada komunikasi dengan Erick. Saya pikir mudah, dia ada di Inter dan Erick bisa mengambil. Namun kan bagi Erick sekarang adalah memikirkan pemain-pemain yang saya bilang tadi, di lini serang dan lini tengah. Itu yang paling penting. Bisa saja kalau Mees Hilgers yang sudah ada komunikasi dengan baik, karena kan dia juga bermain di posisi back tengah, katakan dia diambil. Nah, berarti posisi Jai Isyes ini yang bisa bermain di beberapa tempat, bisa didorong sebagai gelandang bertahan untuk bermain dengan Mark Klok di tengah. Sehingga posisi Mees Hilgers ini bisa ada di antara misalnya Elkan Bagot, ada Jordi Amat, Kita juga punya pemain
belakang lokal yang bagus, Rizky Ridho, ada Alfredo Dewanga, jadi bertumpuk udah berjibun pemain-pemain belakang kita. Kalau Max Hilgers memang ini untuk dimuluskan ya, sehingga Jai ini harus didorong. Karena Jai bisa bermain di central midfielder, kemudian di defense ya, midfielder. Oke lah pemain ini. Namun kalau mencari, saya sudah mengusulkan kemarin ke Pak Erik ya, ada 3 nama selain Emil. Itu ada Ragnar Orakmangun ya, yang bermain sekarang ini di Fortuna Sittard. Ragnar itu 25 tahun. Ya, kalau Emil kan 26 tahun. Satu lagi pemain depan, kalau ingin coba, yaitu Milion Manhoef. Ya, ini yang bisa diambil oleh Erik ya. Kita tidak tahu ya bagaimana, apakah dia bisa kita datangkan. Tapi kalau Erik yang coba untuk menghubungi, saya pikir bisa ya. Vitesse pasti akan senang juga. Karena kita punya pemain-pemain yang bagus. Untuk lini serang bagus. Kalau ada Manhoef sama, paling tidak kita belum bisa mewujudkan seorang Emil. Kalau Manhoef datang sama Oratmangun, bagus lini serang kita. Top ya, dua pemain yang ada di Eredivisie, di Liga Top Belanda. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu. Kita perlu. Walaupun juga ada nama lain ya, seperti Tom Haye yang bisa didatangkan ya. Tom Haye itu sekarang itu berusia 28 tahun. Dia bermain di Heerenveen di Eredivisie. Bisa saja kalau di 28 tahun masih bisa 5 tahun lah bermain di tim nasional Indonesia sampai usia 33 masih oke. Ya, untuk gelandang ya oke, kalau memang Tom Haye memang dia seorang gelandang yang bagus, bisa mengatur ritme permainan di tengah. Ya. Tapi kalau tadi itu yang saya bilang dengan alternatif Hilgers harus didatangkan, yaitu dengan Jay Ises harus didorong, karena kita tahu pemain ini bagus bermain. Ya, di Venezia saat ini aja 4 pertandingan terakhir dia selalu dimainkan. 1 di Coppa Italia. Ya, dan nanti akhir pekan ini Venezia dengan Jay Isesnya itu akan bertarung melawan Spezia. Nah, ketika dia kemarin di Go Ahead Eagles, nah dia bermain bagus. 93 pertandingan di Go Ahead Eagles di Belanda itu, dari seluruh rangkaian pertandingan ya, dia masih mencetak 5 assist dan 3 gol. Itu yang membuat Venezia bisa mengambil dia dari Go Ahead ya. Bagus, dia pernah sebelumnya juga di FC Eindhoven, Jay Ises ini. Dan sangat baik kalau dikolaborasi dengan Max Hilgers misalnya kalau datang. Tapi bagi saya belakang sudah bertumpuk. Ada juga mengatakan bahwa Nathan Cho, ya pemain yang saat ini berusia 21 tahun, ada di Swansea. Ya, di kasta kedua di Inggris sana. Bisa saja Nathan Cho datang, tapi Nathan Cho itu kan punya posisi di bek kiri, makin banyak lagi. Bek kiri itu sudah ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan, ya. Kita masih punya Edo, bahkan kalau Asnawi masih bisa dicoba cross ke sana masih bisa. Sehingga terlalu banyak pemain belakang juga saya pikir sulit ya. Karena sekarang sudah bagus untuk saat ini, ya kita bicara dengan tim nasional senior, udah bagus dengan adanya Jay Ises, udah oke. Nah, kita bagaimana ya Pak Erik itu bisa mendapatkan 2 pemain yang ada di lini serang, atau 1 lini serang, 1 di tengah. Itu udah oke. Apalagi kalau bisa dikebut untuk Piala Asia. Baik buat kita. Dan Pak Erik responnya bagus. Ya, dia akan cari terus, akan terus berusaha. Jadi Bung Ropan tenang aja. Ya, dia akan bisa mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan keinginan. Karena kalau bicara grade A ya, model-model seperti Jay Ises ini kan tinggi 193, oke lah. Pemain-pemain yang bagus bisa bertarung di udara. Bola-bola atas bagus bagi pemain-pemain dengan tinggi badan seperti Jay Ises ini. Nah, dia senang model-model seperti Jay Ises yang ber-23 tahun. Nah, itu yang dia akan datangkan dengan pemain-pemain muda. Kalau Ragnar datang juga masih 25 tahun, oke, masih panjang bisa bermain. Kalau Max Hilgers kan 22 tahun, masih oke juga. Saya pikir tergantung dari Erik sekarang untuk bisa melihat. Kalau Manhoef apalagi masih sangat muda. Kalau bisa Milion Manhoef datang. Nah, semoga apa yang diinginkan oleh Pak Erik ini bisa terwujud. Paling tidak tahun depan kita sudah bisa memiliki kekuatan terbaik dan pasti akan menakutkan di Asia. Akan berbicara banyak. Kalau di level Asia Tenggara, saya pikir ini akan mudah buat kita. Thailand dan Vietnam yang menjadi momok yang sulit untuk kita kalahkan sampai saat ini, ya. Itu pasti akan takut juga melihat bagaimana mewahnya tim nasional kita dengan adanya pemain-pemain top yang didatangkan nantinya pada tahun depan. Apalagi sekarang kan sudah ada Jay Ises. Ya, semoga sekarang proses Jay Ises itu cepat sehingga kita bisa melihat dia tampil di Qatar. Karena orang sudah penasaran juga kan, nggak sabar ingin melihat Jay Ises ini bermain ya. Dia bisa bermain di gelandang bertahan, di gelandang tengah, bisa bermain di belakang. Bisa kita bayangkan kalau dia di belakang bersama Jory dan Elkan Bagot. Wah,
Ini semua menara-menara kembar yang luar biasa, yang tinggi-tinggi badan yang baik. Dan pasti akan pemain-pemain lain akan segan juga untuk bisa masuk ya ke daerah kotak penalti kalau 3 pemain ini ada di belakang. Nah itu yang tentunya kita akan tunggu, kita akan lihat nantinya bersama. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk info-info pemain-pemain grade A, karena saya sudah coba menanyakan ke ketua umum langsung dan dijawab, direspon dengan baik. Dan ini tentunya suatu kabar yang bagus bahwa Erik masih akan mendatangkan pemain grade A. Oke, ciao.